warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas 11 Bioteknologi 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat video presentasi mengenai hasil diskusi kami, yaitu tentang materi dampak penjajahan Jepang di Indonesia dalam bidang ekonomi. Sebelum kami memulai video presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anggun Artawijaya, nomor absen 4. Perkenalkan, nama saya Kesha Mutia Chandra Kirana, absen 19. Perkenalkan, nama saya Karisma Indah Asyari, absen 20. Perkenalkan, saya Muhammad Wasis Hidayat, absen 24. Perkenalkan, nama saya Septi Ayu Nur Fazila, absen 33. Saya Syahika Livia Sekar Arum, absen 36. Jadi, pada materi ini kami membahas 4 pembahasan, yaitu yang pertama adalah pengertian dari dampak penjajahan Jepang dalam bidang ekonomi di Indonesia. Yang kedua adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Jepang dalam bidang ekonomi masyarakat Indonesia. Yang ketiga adalah dampak positif penjajahan Jepang di Indonesia dalam bidang ekonomi. Dan yang keempat adalah dampak negatif penjajahan Jepang dalam bidang ekonomi di Indonesia. Langsung saja kita mulai materi yang pertama, yaitu pengertian. Penjajahan Jepang di Indonesia membuat perekonomian Indonesia semakin menderita. Hal ini berawal dari sistem bumi Hindia Belanda yang hangus akibat kekalahannya dari Jepang pada bulan Maret 1942. Perekonomian Indonesia semakin lemah akibat penjajahan dari Jepang. Perekonomian Indonesia yang awalnya dari ekonomi rakyat berubah menjadi ekonomi perang karena Jepang. Hal pertama yang dilakukan oleh Jepang yaitu merehabilitasi seluruh prasarana ekonomi yang selanjutnya menyita kekayaan musuh dan dijadikan hak milik Jepang. Bentuk dan upaya Jepang dalam bidang ekonomi. Yang pertama, adanya peraturan pembatasan dan penguasaan alat produksi oleh pemerintah. Yang kedua, bekas perkebunan tembakau, kopi, dan teh dipakai untuk ditanami bahan makanan. 3. Jenis perkebunan yang tidak berguna dibatasi, dimusnahkan, dan diganti dengan bahan tanaman makanan. Yang keempat, Jepang melancarkan kampanye penyerahan barang-barang dan menambah bahan pangan secara besar-besaran. 5. Jepang memonopoli penjualan hasil perkebunan teh, kopi, karet, dan kina. 6. Pemerintahan Jepang mengeluarkan peraturan untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan peredaran sisa persediaan barang yang diperketat. Yang ketujuh, rakyat hanya diperbolehkan mempunyai 40% dari hasil pertaniannya, 30% harus dijual kepada Jepang, dan 30% harus diserahkan kepada lumbung desa. Yang kedelapan, rakyat dibebani dengan pekerjaan tambahan yang bersifat wajib seperti menanam pohon jarak yang bisa digunakan untuk pelumas pesawat terbang dan senjata. Dan yang terakhir, semua harta benda dan perusahaan perkebunan milik orang Belanda disita dan beberapa perusahaan vital seperti pertambangan, listrik, telekomunikasi, dan perusahaan transportasi langsung dikuasai oleh Jepang. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positif di bidang ekonomi. Meskipun terdapat beberapa dampak positif, penting untuk dicatat bahwa kebijakan ekonomi Jepang di Indonesia pada saat itu lebih didasarkan pada kepentingan mereka sendiri dan belum tentu mengutamakan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Yang pertama, pembangunan infrastruktur. Jepang melakukan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk kepentingan militer mereka, seperti jalan, pelabuhan, dan bandara. Meskipun tujuan utamanya adalah untuk mendukung perang mereka, infrastruktur ini juga bermanfaat bagi pembangunan ekonomi pasca perang. Yang kedua, peningkatan produksi pertanian. Selama pendudukan Jepang, diperkenalkan teknologi baru dalam pertanian dan praktik-praktik modern seperti irigasi
dan penggunaan pupuk kimia. Hal ini meningkatkan produktivitas pertanian dan mengarah pada peningkatan produksi pangan. Selanjutnya, yang ketiga, pengembangan industri. Jepang mendorong perkembangan industri di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan perang mereka. Sejumlah industri seperti industri tekstil, makanan, dan senjata berkembang pesat selama periode ini, menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan. Yang keempat, peningkatan akses pasar. Keterlibatan Jepang dalam perdagangan membuka akses pasar bagi produk Indonesia ke negara-negara lain yang menjadi sekutu Jepang. Hal ini dapat meningkatkan ekspor Indonesia dan mendiversifikasi ekonomi. Yang kelima, peningkatan akses pendidikan dan keterampilan. Jepang memberikan akses lebih luas terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi sebagian masyarakat Indonesia. Hal ini membantu meningkatkan kualitas tenaga kerja dan kapasitas ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak negatif di bidang ekonomi. Secara keseluruhan, penjajahan Jepang di Indonesia menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup besar dan meninggalkan warisan negatif yang terasa dalam waktu yang cukup lama setelah perang berakhir. Berikut ini adalah dampak negatif di bidang ekonomi antara lain. Yang pertama adalah eksploitasi sumber daya. Jepang mengambil alih kontrol penuh atas sumber daya alam Indonesia seperti minyak bumi, karet, dan rempah-rempah untuk memenuhi kebutuhan perang mereka. Hal ini menyebabkan eksploitasi berlebihan dan merugikan ekonomi lokal. Berikutnya adalah penghancuran infrastruktur. Selama kependudukan, Jepang memanfaatkan infrastruktur Indonesia untuk kepentingan mereka sendiri, tanpa memperhatikan kebutuhan lokal. Banyak sekali infrastruktur yang hancur atau rusak selama perang menghambat pemulihan ekonomi setelah perang berakhir. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang dampak negatif penjajahan Jepang di bidang ekonomi. Selanjutnya ada pengangguran dan kemiskinan. Akibat eksploitasi sumber daya dan perusakan infrastruktur, banyak penduduk Indonesia kehilangan mata pencahariannya. Hal ini menyebabkan tingkat pengangguran yang tinggi dan peningkatan kemiskinan di kalangan penduduk. Berikutnya ada inflasi yang tinggi. Jepang mencetak uang secara besar-besaran untuk membiayai operasi perang mereka, yang menyebabkan inflasi tinggi di Indonesia. Nilai uang menurun drastis, sehingga daya beli masyarakat menurun dan kesejahteraan ekonomi semakin tergerus. Yang terakhir ada penindasan ekonomi. Jepang memberlakukan kebijakan ekonomi yang menguntungkan mereka sendiri, seperti monopoli perdagangan dan pengendalian harga. Hal ini menyebabkan perusahaan lokal kehilangan daya saing dan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami mengenai dampak penjajahan Jepang di Indonesia dalam bidang ekonomi. Jadi, kesimpulannya adalah dampak positif dari penjajahan Jepang adalah termasuk modernisasi infrastruktur dan juga industri serta pengembangan pendidikan. Namun, dampak negatifnya adalah termasuk mengeksploitasi sumber daya dan penghambatan pertumbuhan ekonomi lokal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.